Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan senang sekali hari ini saya bisa mempresentasikan materi pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika di Yayasan Raudah Syarifah Purwakarta dengan judul Peningkatan Pemahaman Materi Pelajaran Sekolah di Era Pembelajaran Daring melalui Weblog. Nah, pada kesempatan hari ini kita harus bisa memahami di mana kondisi pandemi masih terjadi di seluruh dunia, utamanya di Indonesia. Pandemi terjadi karena adanya sebuah virus yang baru saja muncul di sekitar akhir tahun 2019 yang lalu. Apa nama virus tersebut? Tentu kita sudah pada tahu, yaitu virus corona. Virus corona atau kita mengenalnya dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, namun virus ini sebenarnya bisa juga menyerang kepada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Nah, coronavirus disease 2019 atau kita mengenalnya COVID-19 itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Dan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 itu menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Namun tentu saja hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, utamanya bagi dunia pendidikan. Nah, mewabahnya virus corona ini yang dimulai pada akhir tahun 2019 yang lalu itu menyebabkan pemerintah menerapkan suatu kebijakan social distancing atau menjaga jarak. Kebijakan tersebut, saudara, itu diterapkan antara lain berupa pengurangan interaksi di masyarakat dan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti prosesi, seminar, hajatan, dan lain-lain. Kondisi pembelajaran di rumah bagi siswa maupun guru itu akan menjadi tentu saja masalah yang baru. Dan bila orang tua sebagai pendamping siswa di sekolah itu kurang siap dan kurang aktif serta intens terhadap model pembelajaran baru ini, tentu akan menjadi suatu hambatan ya. Nah, hambatan apa yang kira-kira muncul dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan ini? Sebagian besar sekolah sekarang ini telah melakukan proses belajar mengajar secara online atau daring. Dan juga tentu saja banyak sekali pengembangan pembelajaran ini dilakukan baik secara media sosial atau melalui laman website atau aplikasi berbayar. Kurangnya pemerataan itu juga menjadi hambatan terkait infrastruktur teknologi. Penyebabnya infrastruktur dan jaringan komunikasi itu tidak merata. Biasanya di kota dan di desa itu berbeda jaringan internetnya, dan tentu saja hal ini juga akan mengakibatkan hambatan yang bisa timbul dalam proses belajar pembelajaran melalui dalam jaringan atau daring. Nah, pembelajaran kita tahu adalah sebuah proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian di awal tadi saya sudah sempat menyinggung tentang pembelajaran daring, dan pembelajaran daring ini merupakan cara atau model baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik khususnya internet dalam penyampaian belajar. Pembelajaran daring sepenuhnya bergantung pada akses jaringan internet. Pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Nah, segala bentuk kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara materi
pelajaran dapat didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes pun itu juga dilakukan bisa secara online. Nah, pembelajaran online tentu tidak lepas dari internet dan situs dalam internet tersebut. Salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk belajar melalui internet adalah melalui blog atau weblog. Weblog adalah catatan pribadi seseorang di internet yang berisi informasi yang sering diupdate secara berkala. Blog lebih identik dengan sebuah diare atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara periodik. Blog dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran yang bersifat open source, yaitu mudah untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Melalui blog, siswa dapat mengakses informasi pelajaran, dapat meningkatkan keterampilan teknologinya dalam menggunakan ulang konten-konten pembelajaran. Artinya bahwa dengan blog kita bisa lebih kreatif dalam mengembangkan blog atau mempelajarinya. Nah, pertanyaannya sekarang, perlukah kita memanfaatkan blog tersebut untuk pembelajaran, menambah wawasan siswa? Tentu saja. Pemanfaatan sebuah weblog atau blog sebagai suatu media untuk pembelajaran sekarang ini memang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tenaga pendidik atau guru. Hal ini disebabkan oleh karena banyak guru yang belum memahami bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan dalam proses memanfaatkan situs atau blog sebagai media pembelajaran. Nah, pemanfaatan media blog sebagai sarana pembelajaran itu dapat dilakukan oleh semua guru yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Apa saja blog-blog yang dapat kita gunakan sebagai referensi untuk proses pembelajaran tersebut? Salah satunya adalah kita dapat menggunakan blog Androbuntu, yaitu merupakan blog pendidikan yang layak direkomendasikan untuk siswa. Dan blog ini membahas segala hal mengenai teknologi, ya, seperti teknologi pendidikan. Dan ini juga sangat cocok untuk siswa yang terkait dengan jurusan teknik komputer. Kemudian ada gurusd.web.id. Ini juga cocok sekali untuk guru-guru SD guna mengembangkan sistem pendidikannya untuk menambah wawasannya dan juga tentu bisa share pengalaman mengenai proses pengajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah operator sekolah. Nah, blog operator sekolah ini memiliki konten yang masih berhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu menyediakan artikel-artikel informatif untuk tenaga pengajar, dan blog ini juga membagikan file-file secara gratis yang bisa diunduh langsung dari websitenya. File tersebut antara lain berupa modul mengajar, contoh soal, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang berikutnya yang keempat adalah pgrionline.com. Kemudian yang kelima adalah sekolahdasar.net. Nah, sama seperti dengan namanya ini, bahwa blog ini sangat cocok dibaca oleh para tenaga pengajar yang mengajar di tingkat sekolah dasar atau SD. Pada blog ini, guru bisa menemukan berbagai macam hal seputar mengajar di sekolah dasar. Contohnya adalah mengenai bank soal yang siap digunakan dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Pada situs ini, saudara, pengunjung tidak akan menemukan materi untuk SMP atau SMA, karena blog ini hanya fokus pada materi untuk sekolah anak-anak sekolah dasar, ya. Dan demikian beberapa blog yang bisa menjadi rekomendasi para guru dan tenaga pendidik dalam menambah informasi dan pengetahuan terkait pembelajaran yang dilakukan secara daring atau secara online beberapa bulan terakhir ini atau beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun ya, karena kita pandemi mulai tahun 2020 hingga sekarang ini. Nah, semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi tenaga pendidik sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun
tatap muka nantinya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami dari eh, teman-teman dosen juga mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika kampus Karawang. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan tugas sebagai pengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.